Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Berjumpa kembali dalam acara podcast Bisa Cerdas. Bisa mengeluarkan kreativitas, bisa melahirkan inovasi, tetapi bisa di sini adalah bincang santai seputar cerita pendidikan PAUD Penmas, pendidikan dasar yang dimotori oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Nah, sobat-sobat insan pendidikan Kabupaten Bandung Barat, saat ini kita akan membahas satu terobosan yang luar biasa yang dikeluarkan oleh salah satu praktisi pendidikan. Beliau seorang birokrat, beliau seorang yang memiliki kepedulian yang sangat untuk inovasi pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tentu saja. Nah, hadir di tengah kita Bapak Dr. Haji Rustiana ST MT MPD MAP. Selamat pagi, Pak. Pagi. Assalamualaikum. Ya, Salam. iya. Ini panjang sekali gelar. Buat motivasi. Buat motivasi. Nah, sobat bisa cerdas. Kata kunci yang pertama adalah memotivasi. Artinya bahwa motivasi menggerakkan kita untuk berpikir cerdas sesuai dengan podcast kita Bisa Cerdas. Nah, ada satu hal yang menarik di akhir pekan ini. Kemudian juga ada satu hal yang menarik juga ketika pada hari ini kebetulan tanggal 10 November ya Pak ya, Hari Pahlawan. Artinya ada satu idealisme yang dikeluarkan oleh para tokoh pendiri bangsa ini yang pada saat ini tentu saja diimplementasikan oleh Bapak. Nah, sobat bisa cerdas, Bapak Dr. Rustiana ini beliau sekarang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Nah, sosok yang masih muda, lahir di Bandung 16 Januari 1977. Putranya dua ya Pak ya? Putranya dua, istrinya satu ya Pak ya? Nah, Bapak ada hal yang menarik ya ketika melihat fenomena pendidikan pada saat ini, kaitannya dengan 10 November, kaitannya dengan Hari Guru Nasional yang akan kita peringati nanti tanggal 25 November nanti. Ada hal yang menjadi satu catatan tersendiri bagi insan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat ketika Bapak mengeluarkan satu terobosan yang dikenal sebagai inovasi pendidikan. Nah, tentu saja Bapak akan bercerita lebar tentang latar belakang, kemudian tujuan, kemudian tentu saja dari perjalanannya ada halangan rintangan ya Pak ya. Nah, tapi ada satu harapan yang luar biasa, tentu saja meningkatkan kualitas pendidikan di Bandung Barat ini. Nah, Bapak, kira-kira apa yang melatar belakangi Bapak untuk meluncurkan inovasi-inovasi itu, dan apa saja inovasi yang Bapak sampaikan saat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng enjing Pak Adit. Wilujeng enjing. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama berkumpul di sini untuk melakukan podcast perdana. Jadi kami Dinas Pendidikan, saya juga melakukan 3 buah inovasi gitu kan. Yang pertama itu terkait dengan majalah Kinanti, yang kedua itu terkait dengan jurnal Kinanti, dan yang ketiga adalah podcast Bisa Cerdas gitu kan. Nah, mengapa latar belakang ini inovasi dilakukan? Tentunya inovasi ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita gitu kan. Masalah itu diselesaikan, inovasinya apa gitu. Jadi nanti masalahnya terselesaikan gitu. Nah, yang pertama terkait dengan majalah Kinanti dulu mungkin ya. Dari sisi majalah Kinanti ini saya lihat bahwa di latar belakangi bahwa banyak guru-guru kita yang pintar menulis gitu, tapi tidak ada medianya untuk melakukan mempublikasikannya gitu kan, sehingga
kami berkeinginan tulisan-tulisan mereka itu bisa disatukan dan bisa disebarluaskan, baik itu lewat media cetak ataupun dengan media elektronik, karena ini juga kami tempelkan juga di web kami, di web Dinas Pendidikan, supaya ini bisa dibaca secara luas gitu kan. Nah, ini kami juga harapannya bahwa di media majalah ini juga kebijakan-kebijakan Dinas Pendidikan, kebijakan-kebijakan Kementerian Pendidikan ini juga bisa dipublikasikan di sini, sehingga kebijakan-kebijakan bisa cepat untuk diketahui oleh guru-guru kita yang ada di Kabupaten Bandung Barat khususnya gitu kan. Selain itu juga sebenarnya kami melihat bahwa media ini gitu bisa dijadikan kalau guru kan untuk angka kredit gitu kan, sehingga untuk naik pangkat kemarin kan agak kesulitan gitu, karena untuk memenuhi angka kredit kita masih kurang, susah, tapi dengan adanya media ini juga bisa memudahkan kita untuk guru-gurunya mencapai poin angka kredit gitu. Iya, baik. Jadi poin yang paling utama adalah tentu saja Dinas Pendidikan memfasilitasi Pak ya, dalam hal publikasi di untuk kalangan guru. Betul pada saat ini memang kekurangan media ya untuk mempublikasikannya. Nah, dari sisi nama itu sendiri Pak unik ya Pak ya, Kinanti Pak, mungkin bisa diceritakan? Kalau dari sisi Kinanti kita juga ngobrol sama-sama gitu kan, apa sih kalau sekarang kan inovasi itu harus dinamai dan biasanya akronim gitu kan. Betul. Nah, Kinanti sendiri kalau saya baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merupakan tuntunan gitu kan. Jadi harapan kami sih ini juga menjadi tuntunan buat guru-guru kita ya, karena itu dibaca dan dengan literasi yang ada di sana gitu kan. Guru-guru bisa menjadi ada tuntunannya gitu kan. Tapi dari sisi akronimnya gitu kan, kepanjangannya kami disingkat itu dari karya insan pendidikan terpilih gitu kan. Baik. Iya. Jadi hal yang luar biasa ya dari sisi nama, dari sisi filosofinya Pak ya, filosofi dari Kinanti tersebut. Harapan ke depan tentu saja dengan adanya media Kinanti khususnya itu akan semakin menyemarakkan semangat menulis bagi para guru. Nah, sejauh ini ada yang sudah dipublikasikan Pak tentang Kinanti, mungkin nanti bisa dilihat ya rekan-rekan semua, di depan kita ada majalah Kinanti. Mohon izin Pak. Izin. Ini adalah majalah Kinanti yang sudah diproduksi oleh Sekretariat Pak ya, Sekretariat Dinas Pendidikan. Kebetulan Bapak Sekdi sendiri sebagai pemretnya ya, sebagai pemret, kemudian dari tim juga sebagai redakturnya. Kebetulan di depan kita juga ada Dr. Wika yang menjadi redaktur ahli dan rekan-rekan semua yang terlibat langsung suksesnya peluncuran dari majalah Kinanti ini. Mudah-mudahan majalah Kinanti ini menjadi satu menjadi satu inovasi unggulan bagi Dinas Pendidikan. Kemudian juga di depannya ada judul Guru Garda Terdepan Ciptakan SDM Unggul. Ini luar biasa karena memang sesuai dengan semangat Kinanti, karya insan pendidikan terpilih. Artinya di sini menekankan bahwa insan pendidikan, khususnya guru, itu harus menjadi garda terdepan dalam segala macam inovasi, begitu Pak ya? Iya. Kemudian Pak ada jurnal pendidikan ya Pak ya? Jurnal pendidikan. Nah, tentu saja kaitannya dengan fasilitasi Dinas Pendidikan ya untuk mempublikasikan karya-karya tulis ya. Kami juga mencatat Pak ada 36 judul buku antologi yang sudah dikeluarkan oleh para guru di Bandung Barat ini. Jadi kalau kita kalikan 10 saja di setiap buku, berarti sudah hampir 360 guru penulis. Nah, artinya mereka memang butuh media yang betul-betul mewadahi karya tulisnya untuk yang pada saat ini dikeluarkan dalam bentuk majalah secara cetak, kemudian ada juga secara elektronik yang ditempelkan di web disdikbb.org gitu Pak ya. Nah kemudian Pak
ada satu hal lagi yang menarik tentang inovasi pendidikan. Tapi sebelumnya silakan diminum dulu Pak. Nah, jadi bagi sahabat-sahabat yang kebetulan memiliki kesempatan untuk mempromosikan makanan-makanan atau minum-minuman khas dari daerah, silakan dihubungi Dr. Wika ya di tim podcast di nomor di bawah ini. Nah, nanti bisa dihubungi. Kemudian juga ini ada produk UMKM Pak. UMKM yang diproduksi oleh salah seorang anak SMA. Kebetulan dia berdomisilinya di Cimahi, tetapi omsetnya luar biasa Pak. Satu hari itu beromset sudah 300.000. Nah, ini harganya murah, Rp3.000. Nanti bisa dipesan di sini. Nah, Rp3.000, tapi dengan omset 300.000 dia sudah bisa membiayai sekolahnya sendiri. Nah, ini luar biasa ini. Jadi satu motivasi bagi kita semua ya Pak ya. Anak SMA atau siswa saja sudah berpikiran inovatif, tentu saja kita juga harus lebih menjadi motornya gitu Pak ya. Nah, kemudian Pak, kendala-kendala yang Bapak hadapi ketika meluncurkan inovasi itu, 3 hal inovasi yang Bapak sampaikan tadi, majalah Kinanti, kemudian jurnal pendidikan, termasuk dengan podcast yang sekarang kita laksanakan ini. Kendala-kendala yang Bapak hadapi selama ini bagaimana Pak? Yang pertama mungkin sebelum masuk ke kendala, iya, gitu ya. Ini majalah Kinanti ini kita luncurkan insya Allah per bulan. Oh iya betul. Jadi karena dengan antusias banyak penulis kan supaya terakomodir, kami luncurkan bahwa majalah ini edisinya per bulan. Jadi mulai dari bulan November, Desember dan seterusnya nanti tahun depan gitu kan. Mudah-mudahan lancar gitu kan. Amin. Nah, selanjutnya kedua terkait dengan yang jurnal gitu kan. Nah, jurnal juga jurnal kami sebut jurnal Kinanti. Dari sisi jurnal ini memang kalau di dunia pendidikan tinggi gitu kan, jurnal itu sudah menjadi kewajiban ya, untuk dosen bahwa minimal 2 jurnal sudah terbit gitu. Serat mutlak Pak ya? Serat mutlak gitu. Nah, justru kami di Dinas Pendidikan menginginkan bahwa jangan hanya dosen saja gitu, tapi dari sisi guru juga harus sudah bisa membuat karya tulis ilmiah yang diterbitkan di jurnal gitu. Nah, kendala saat ini tentunya kalau jurnal yang ada itu biasanya berbayar dan mahal gitu kan. Betul. Nah, kami harapkan di jurnal ini nanti guru-guru bisa mengirimkan materi-materi atau tulisan karya tulis ilmiahnya itu dengan gratis gitu. Dan kita masukkan ke dalam jurnal itu dan harus ber-ISBN gitu kan. Kalau berperiodik kami akan terbitkan per 6 bulan sekali gitu kan. Betul. Dan setelah kalau 6 bulan sekali rutin terbit juga kita akan daftarkan minimal ke Sinta gitu kan. Karena itu jurnal itu harus terindeks gitu kan. Betul. Sehingga kalau terindeks tentunya akan memberikan juga nilai untuk angka kredit masing-masing guru gitu kan. Dan yang terakhir mungkin ini inovasi saya itu terkait dengan podcast. Nah, podcast bisa cerdas ini gitu kan. Ya, harapannya kan kalau buku itu dan majalah Kinanti dan jurnal itu harus dibaca gitu kan. Nah, ini harus ada yang interaktifnya gitu kan. Dan bagaimana membahas kekinian pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung Barat, juga mungkin di sekolah-sekolah gitu kan. Biasanya suka ada inovasi dan atau best practice gitu kan dari sekolah, dan itu harus diungkapkan gitu kan. Harus disebarluaskan supaya bisa diminati atau di ATM lah gitu, amati, tiru dan modifikasi oleh sekolah-sekolah yang lain gitu kan. Baik di Kabupaten Bandung Barat dan bahkan di satu Indonesia gitu kan. Harapan kami seperti itu gitu. Nah, terkait kendala-kendala tadi yang ditanyakan, tentunya
memang kalau Anda pasti ada gitu, tapi seminimal mungkin kita harus eliminir gitu kan. Nah tentunya kolaborasi ya, kolaborasi dari semua pihak gitu kan harus kita lakukan gitu kan. Misalnya terkait dengan pembiayaan gitu kan, kami walaupun terbatas, kami dari Dinas Pendidikan juga dimasukkan ke dalam DPA gitu kan supaya guru-guru tetap gratis gitu kan. Nah, atau misalnya terkait dengan tulisan-tulisan gitu kan, kalaupun agak sulit gitu kan, tapi kita koordinasi gitu kan dengan guru-guru gitu kan, dan guru-guru kami banyak yang suka menulis, ada forumnya gitu kan, sehingga itu harus kita rangkul gitu kan. Nah, terus dari sisi podcast juga mungkin nanti hambatan paling dari sisi pewaktuan, karena kalau podcast itu harus waktunya yang tepat gitu kan. Nah itu kita harus penjadwalan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Itu mungkin. Baik, sahabat Bisa Cerdas, kita mengambil banyak pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Rusdiana. Satu hal yang menjadi menarik bagi kita semua adalah bahwa inovasi ini sekali lagi memang dikhususkan dan didedikasikan untuk insan pendidikan yang ada di Bandung Barat. Publikasi ilmiah, ada hal-hal yang memang benar-benar difasilitasi terkait dengan kreativitas para guru, dan ini memang harus kita manfaatkan ya. Dan memang untuk majalah Kinanti sendiri seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dokter, itu memang akan berkala dan mudah-mudahan terus langgeng gitu ya, langgeng, dan memang itu satu memang bukan yang pertama ya Pak ya, yang pertama diluncurkan oleh satu lembaga pendidikan, tapi ini menjadi satu inovasi yang memang harus kita jaga gitu. Nah, berbeda dengan jurnal. Memang kalau jurnal pendidikan itu ketika kami baca, memang rasanya Dinas Pendidikan yang baru mengeluarkan bentuk jurnal pendidikan, baru Dinas Pendidikan Bandung Barat. Tepuk tangan Pak. Iya. Terima kasih. Nah, sobat-sobat semua, tentu saja kita selama 30 menit ini berbincang banyak tentang inovasi yang disampaikan oleh Pak Dr. Rusdiana. Ada beberapa hal catatan yang kita ambil, kita petik hikmahnya, dan berkaitan dengan sebentar lagi kita memperingati Hari Guru Nasional Pak ya. Mungkin ada beberapa hal catatan untuk memotivasi guru Pak di peringatan nanti gitu. Baik, intinya bahwa guru ini kan tadi seperti disebutkan kan di sini kan, bahwa guru itu adalah garda terdepan gitu kan. Betul. Jadi kami mengharapkan bahwa guru-guru ini juga harus mengikuti semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan gitu kan. Seperti misalnya dari sisi kebijakan Merdeka Belajar gitu kan. Nah itu juga harus dilakukan dengan penuh gitu kan, semua kebijakan-kebijakannya, mulai dari misalnya bagaimana guru itu sudah harus punya akun belajar ID gitu kan. Terus untuk belajarnya itu harus ada di PMM gitu kan. Karena semua kita walaupun guru gitu harus belajar sepanjang hayat gitu kan. Dengan dengan perkembangan zaman yang sekarang ini ada gitu kan. Perubahan-perubahan sangat cepat sekali gitu kan, sehingga guru dituntut untuk belajar dan belajar gitu kan. Jadi saya harapkan guru-guru yang ada di Kabupaten Bandung Barat tidak lelah untuk belajar dan belajar itu. Yang paling kita petik hari ini adalah belajar, belajar, dan belajar. Ini mengingatkan kita kepada moto guru penggerak Pak ya. Ketika kita melihat satu fenomena yang ada di depan kita harus tergerak, kemudian kita harus bergerak dan menggerakkan. Nah, pastinya berawal dari belajar, belajar, dan belajar. Nah, dari belajar itulah muncul inovasi, muncul kreativitas, dan 3 inovasi yang dikeluarkan oleh Pak Dokter ini, Pak Dr. Rusdiana, itu tentu saja dari belajar, belajar, dan belajar. Terima kasih Bapak kehadirannya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menyaksikan Bisa Cerdas ini. Mudah-mudahan Bisa Cerdas ini bisa mencerdaskan kita. Guru-guru, menjadi kepala sekolah, menjadi siapapun kita, menjadi orang-orang yang berkualitas. Bisa
Cerdas artinya bisa memanfaatkan segala fasilitas sehingga kita menjadi orang-orang yang berkualitas.